Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih liman ughliqa wa khatim liman sabaka wa nasri haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Telah ada di tengah-tengah kita seorang pemuda yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berasal dari Pakistan, Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Juriatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy. Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah pribadi yang sederhana dan berakhlak yang mulia. Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kecilnya hingga saat ini, di mana beliau bermimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di balik tabir kurang lebih 500 kali. Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim juga dibimbing dan dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, di mana beliau bermimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 300 kali. Dari kesemuan mimpi Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim, tidak ada satupun yang bertentangan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenabian tidak ada lagi selain berita gembira. Para sahabat bertanya, apa maksud kabar gembira itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mimpi yang benar. Dalam Sunnah Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya berita gembira kenabian telah tiada kecuali mimpi yang benar yang telah dimimpikan oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ialah, pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan dan sangat mencintai umatnya di akhir zaman, dengan harapan agar umatnya di akhir zaman dapat berkumpul bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari penghakiman, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ikhtiarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di akhir zaman, dari pergantian generasi ke generasi, agar tetap komitmen dan konsisten berpegang teguh, menggigit dengan gigit gerhangnya, dengan tidak mengurangi dan menambah-nambahkan ajaran Islam yang telah diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak menginginkan umatnya di akhir zaman seperti buih di atas lautan, banyak tapi tidak punya kekuatan, banyak tapi bercerai-berai, banyak tapi tidak mau untuk bersatu, banyak tapi seperti sepiring makanan yang diletakkan di atas meja makan yang digerumuti oleh orang-orang yang kelaparan. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan umatnya di akhir zaman bernasib seperti dengan umat-umat pembangkang terdahulu. Bagaimana dengan umat pembangkang di masa Nabiullah Nuh alaihissalam yang menyembah gambar dan patung-patung yang mereka buat sendiri? Maka Allah mendatangkan kemurkaannya dan menenggelamkan mereka dengan air bah. Bagaimana dengan umat pembangkang di masa Nabiullah Lut alaihissalam yang melakukan homoseksual dan seks bebas? Maka Allah mendatangkan kemurkaannya dengan petir yang dahsyat. Wahai saudaraku, apabila perbuatan-perbuatan dosa
perlakuan-perlakuan dosa yang telah dibuat oleh umat-umat pembangkang terdahulu, apabila telah dilakukan oleh umat-umat di saat ini, maka sesungguhnya hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat denganmu. Dari kutipan mimpi Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim, tanggal 9 Oktober 2015, aku telah melihat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di dalam mimpi-mimpiku 3 kali dalam satu malam. Pada mimpi yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa cemas, berjalan ke sana kemari dengan khawatir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku dengan penuh semangat, "Wahai Qasim, sampaikan pesan ini kepada seluruh umat." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai Qasim, siapa yang bersama denganmu adalah sebagaimana seseorang yang bersama denganku, dan siapa yang mendukungmu adalah sebagaimana seseorang yang mendukungku, dan dia akan bersama-sama denganku di hari penghakiman." Dua mimpi yang lainnya juga sama sedemikian. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mimpi Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim di atas ialah sudah sangat jelas dan sudah sangat terang bahwa janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 1400 tahun yang lalu, bahwa akan datang seorang pemimpin di akhir zaman yang mendapat petunjuk atau Al-Mahdi, terbukti pada mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kehadiran pemimpin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyatukan umat yang telah terpecah belah ini, memurnikan ketauhidan, membersihkan segala kesirikan-kesirikan, baik kesirikan modern saat ini dan kesirikan non-modern, dan kurafat-kurafat lainnya, dengan tujuan untuk melindungi dan membentengi umat-umat yang lainnya, terkecuali kepada mereka-mereka yang kafir dan mereka-mereka yang munafik. Sesungguhnya Allah menutupi hati mereka dengan kegelapan, dan kelak mereka akan bersama-sama dengan Dajjal laknatullah yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Wahai saudaraku, sejarah kedatangan pemimpin yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini, baik para nabi dan rasul, para kekasih Allah, para wali Allah, mereka ini di mata manusia adalah hina. Mereka ini di mata manusia adalah lemah. Mereka dicaci maki, difitnah habis-habisan. Hal yang sedemikian telah dialami oleh Syekh Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Padahal beliau hanya merasa bertanggung jawab atas amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat berat untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, agar kenapa? Pertama, agar untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, agar mereka bisa mengetahui siapa Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim sebenarnya. Yang ketiga, agar mereka dapat mengetahui rahasia Allah di balik mimpi Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mental dan spiritualnya, di mana dalam sebuah kutipan mimpi Januari 2014 Allah berfirman, "Wahai Qasim, aku sudah menguji kepadamu 20 tahun.
Aku ingin melihatmu, apakah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah tidak?